Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhairia. Saya adalah dosen pada program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Video ini dibuat sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran sebagai salah satu komponen penilaian dalam sertifikasi dosen tahun 2022. Di dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Geometri Analitik. Geometri Analitik merupakan salah satu mata kuliah wajib bidang keahlian pada kurikulum tahun 2020 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Dengan kode mata kuliah AKBK 3308, mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan disajikan pada semester ganjil atau pada semester 3. Agar mahasiswa dapat memprogram mata kuliah ini, mahasiswa harus telah lulus mata kuliah geometri, memiliki kemampuan dalam menentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen dari sudut yang diketahui, memiliki kemampuan dalam menentukan sudut dari arkes sinus, kosinus, dan tangen yang diketahui, memiliki pemahaman mengenai matrik dan determinan matrik, serta mampu menyelesaikan sistem persamaan untuk menentukan himpunan penyelesaian. Mata kuliah ini diampu oleh tim teaching, yaitu oleh 3 orang dosen program studi pendidikan matematika. Mata kuliah ini terbentuk berdasarkan capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan program studi pada mata kuliah. CPL ini terdiri dari CPL pada aspek sikap, pengetahuan pedagogik, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Adapun CPL yang dibebankan program studi untuk mata kuliah Geometri Analitik dapat dilihat pada slide berikut. Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran mata kuliah Geometri Analitik disajikan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan prodi pada mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Geometri Analitik terdiri dari 3, di mana masing-masing capaian pembelajaran mata kuliah mewakili aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang pertama untuk mata kuliah ini yaitu meliputi aspek sikap atau afektif, di mana setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mampu menginternalisasikan sikap bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan melalui aktivitas kajian konsep geometri di ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3 melalui pendekatan aljabar. CPMK kedua yaitu CPMK untuk aspek kognitif atau pengetahuan, di mana setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memecahkan masalah terkait objek geometri, kedudukan antar objek geometri, jarak antar objek geometri, baik di ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3 melalui pendekatan aljabar secara kritis, logis, dan sistemis. Terakhir, CPMK ketiga
merupakan CPMK yang mewakili aspek psikomotorik atau keterampilan, di mana setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan dalam menggunakan alat menggambar serta aplikasi untuk merepresentasikan objek geometri, kedudukan antar objek geometri, jarak antar geometri dalam sistem koordinat di ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3 dengan sistematis. Dari 3 capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, diturunkan 11 sub CPMK, yang mana hubungan antara sub CPMK dengan CPMK ini dapat ditunjukkan pada diagram alir berikut. Pada gambar ini, sub CPMK dicirikan dengan satu pokok bahasan yang akan mahasiswa pelajari pada mata kuliah geometri analitik. Sub CPMK ini sendiri merupakan rumusan kemampuan akhir yang dicapai oleh mahasiswa dalam tiap tahapan pembelajaran yang berkaitan dengan kajian atau materi mengenai geometri analitik. Sehingga materi yang akan dipelajari mahasiswa pada mata kuliah ini dapat dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama mengenai geometri analitik di ruang dimensi 2 atau dikenal sebagai geometri analitik datar. Terdiri dari sistem koordinat di ruang dimensi 2, garis lurus di ruang dimensi 2, lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola. Yang kedua yaitu materi mengenai geometri di ruang dimensi 3 atau geometri analitik ruang yang terdiri dari sistem koordinat titik di ruang dimensi 3, bidang rata atau bidang datar, garis lurus di ruang dimensi 3, jarak antar objek geometri di ruang dimensi 3, dan bola. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diampu oleh tim dosen atau dilaksanakan dengan tim teaching. Dalam pelaksanaannya, dosen akan masuk secara bergantian sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah geometri analitik dapat dilaksanakan secara 100% luring, bisa juga dengan 100% daring, atau bisa juga menggunakan blended learning dengan persentase 65% luring dan 35% daring. Dengan total pertemuan perkuliahan adalah 16 kali pertemuan, sudah disertai dengan evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Bentuk pembelajaran yang dilakukan dalam perkuliahan mata kuliah ini adalah kuliah, sedangkan metode pembelajarannya jika dilaksanakan secara luring adalah dengan menggunakan metode ekspositori atau ceramah, dilanjutkan dengan diskusi dan penugasan, baik berupa penugasan individu maupun penugasan kelompok. Sedangkan jika pembelajaran dilaksanakan secara daring, maka selain bentuknya atau bentuk pembelajarannya berupa kuliah, juga dilaksanakan dengan menggunakan metode flip classroom. Metode flip classroom ini dipilih agar mengefektifkan waktu tatap muka yang dilakukan dosen secara daring. Nah, sebelum tatap muka, dosen akan mengupload atau membagikan materi pada learning management system yang telah disediakan oleh Universitas Lambung Mangkurat, yaitu pada situs simari.ac.id. Nah, pada LMS ini dosen akan mengupload bahan ajar, bisa berupa PowerPoint yang berisi ringkasan materi ataupun berupa video penjelasan yang dapat mahasiswa akses.
Jika pembelajaran dilaksanakan secara daring, digunakan media berupa Zoom ataupun Google Meet. Selain itu, pertemuan tatap maya ini juga dimanfaatkan untuk memperdalam pemahaman konsep mahasiswa melalui pemberian soal-soal atau masalah matematis yang berhubungan dengan geometri analitik. Nah, kemudian di akhir pembelajaran atau setelah pembelajaran tatap muka, mahasiswa akan diberikan tugas, bisa berupa tugas individu ataupun tugas kelompok, yang mana nanti di dalam pengumpulannya akan dilakukan melalui Learning Management System, yaitu melalui simari.ac.id. Nah, selain itu, dalam pembelajaran yang berbentuk daring juga biasanya interaksi ditambah dengan menggunakan grup yang dibuat pada aplikasi WhatsApp. Terkait dengan sistem penilaian yang dilakukan pada mata kuliah geometri analitik, tidak akan lepas dari capaian pembelajaran mata kuliah geometri analitik, di mana teknik penilaian yang dilakukan pada mata kuliah ini terdiri dari teknik tes dan juga non-tes. Teknik tes digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa pada aspek kognitif atau pengetahuan, sedangkan non-tes digunakan untuk menilai pengetahuan mahasiswa pada aspek psikomotorik dan sikap. Nah, adapun terkait dengan tes ini digunakan dalam evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester, di mana evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester pada mata kuliah geometri analitik dilakukan dalam bentuk ujian tertulis. Bisa dilakukan dengan ujian tertulis dalam bentuk soal pilihan ganda dikombinasikan dengan soal esai atau dengan soal 100% esai. Adapun non-tes dinilai dari tugas kelompok yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan penilaian yang dilakukan ketika mahasiswa melakukan presentasi kelompok. Demikian pemaparan terkait dengan mata kuliah geometri analitik. Berikutnya akan ditampilkan video rekaman pembelajaran mata kuliah geometri analitik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, kita hari ini pertemuan pertama ya pada mata kuliah geometri analitik. Tadi sudah kita mulai dengan kontrak perkuliahan ya. Jadi sedikit banyak kalian sudah ada gambaran ya terkait dengan apa yang akan kalian pelajari di mata kuliah ini. Terus apa saja yang dinilai ya dari aktivitas kalian selama pembelajaran. Nah, hari ini di pertemuan pertama kita akan mempelajari mengenai sistem koordinat titik ya pada ruang dimensi 2, atau kalau di sini Ibu tuliskan judulnya adalah tentang titik pada sistem koordinat kartesius ya. Karena nanti ruang dimensi 2 itu pasti arahnya ke sistem koordinatnya punya kartesius ya. Nah, sebelumnya di sini Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran ya. Jadi di sesi awal ini tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian mampu menentukan kedudukan titik di ruang dimensi 2 pada sistem koordinat kartesius. Jadi setelah sesi ini selesai, harapannya kalau diberikan titik pada kalian bisa menjelaskan titik itu tuh seperti apa kedudukannya, ya letaknya seperti apa, gitu ya, di dalam ruang dimensi. Oke,
sebelumnya. Sudah ngambil mata kuliah kalkulus? Sudah. Ya, pasti ada harusnya di kalkulus itu kalian kenal dengan istilah garis bilangan. Sudah pernah? Ya. Garis bilangan apa? Ada yang masih ingat? Apa? Hubungkan dua titik. Bisa, ya karena garis ya, hubungkan dua titik. Jadi kalau garis, hanya garis itu hubungan dua titik. Ada lagi? Di kalkulus garis bilangan itu apa? Ada nilainya lah. Ada ya. Kalau kita beri titik-titik, kalau di sebelah kanan itu nilainya apa biasanya? Positif ya. Kalau di sebelah kiri nilainya negatif. Nah, positif, negatif. Nah, ini nama sumbunya sumbu X ya. Ada di sebelah kanan positif ya, di sebelah kanan 0 ya. Terus di sebelah kirinya bernilai negatif. Nah, tanda garis bilangan ini ia berfungsi untuk menandai kedudukan titik ya. Tapi kedudukan titiknya di ruang dimensi 1 di garis bilangan, misalnya itu titik ya. Titik letaknya di situ. Berarti dia di mana letaknya? Di 1 ya, positif di 1 nilainya. Kalau kita beri nama A ya, berarti penulisannya menjadi seperti itu. Ya, XA tadi X ya. Berarti XA dia di 1, berarti ditulisnya A. Nama titiknya A, kedudukannya di 1. Jadi kalau ada lagi, nah itu namanya B, berarti apa? B negatif 2. Ya, berarti kedudukannya pada sumbu negatif, kedudukannya adalah di B negatif 2. Ya. Jadi garis bilangan itu menunjukkan kedudukan titik di ruang dimensi 1. Tadi ya. Nah, masuk ke bagaimana kedudukan titik di ruang dimensi 2 ya. Nah, tadi ruang dimensi 2 ya 1, ini ruang dimensi 2. Nah, sekarang itu terlihat gambarnya? Gambar apa itu? Kamar Gojek. Ya, sering melihat ya? Sering memesan makanan di situ. Ya, ada yang tidak, ada yang sering ya. Ya, apa tugas sama Gojek biasanya? Mengantar makanan, mengantar orang, mengantar barang, intinya mengantarkan pesanan bayar orang-orang. Nah, untuk kita bisa ini, misalnya tuh ada pengen Gojek mau mengantar paket ke seseorang, ya misalnya seseorang itu. Paman itu kita beri nama misalnya siapa ya? Siapa? Paman Udin. Itu untuk namanya Udin. Kalau kita singgah biasanya Paman Udin ya. Paman kan bahasa belajarnya ya Paman Udin. Paman Udin ini hendak dikirim paket, diantar paket gitu ya oleh Paman Gojek. Kira-kira nih kalau seperti ini aja infonya, bagaimana Paman Udin itu menyampaikan dengan Paman Gojek supaya diantarkannya ke situ? Kalau ada aplikasi pakai Sandbox, alamatnya dituliskan. Nah, kalau zaman dulu, misalnya kan kalau pengantaran ada ya zaman dulu ya, tapi kan tidak ada Sandbox, tidak ada handphone gitu ya. Kalau seperti ini saja bisa nggak? Sampaikan. Boleh rasanya antarlah di rumahku, di depan rumahnya ada pohon. Bisa nggak deh kita dijadikan patokan? Bisa ya, kami zaman dulu semua depan rumahnya pohon ya. Disebut pohon mangga karena ternyata tetanggaan pohon mangga semua gitu kan. Bingung gitu ya. Nah, berarti kan kalau kita mau menentukan ini kan posisi ya, kedudukan nama Udin ya. Ada bisa kalau hanya dengan pohon itu tadi. Nah, lalu pemerintah punya akal gitu ya. Ada membuat kita
yang sepakat gitu lah. Tapi ada hal-hal seperti ini. Hingga kemudian ada warung tak lekang oleh waktu, ya, di samping rumahnya. Di sebelah rumahnya ada paman bakso, pentol. Nah, kembali ke paman ojek. Kira-kira kalau paman Amang Udin ini hendak mengusahakan posisinya sebaiknya seperti apa yang supaya pas gitu nah paman ojek ini sampai di sebelah. Nah, ada yang memilih rumahnya di sebelah. Boleh lah yang di seberangnya paman bakso. Boleh ya. Kalau paman baksonya ada pentol di situ, berarti yang paling bagus yang mana? Ya. Nah, berarti kalau dari sini pilihannya apa? Kalau kita ingin menetapkan kedudukan kita atau patokannya apa? Harus sesuatu yang pertama jelas, yang kedua tetap. Ya. Di matematika itu sesuatu yang disepakati. Nah, ini nih kehidupan kita sehari-hari kan ya. Walaupun nanti mungkin kita pelajarinya dari aljabarnya ya. Nah, satu lagi misalnya ini ada gambar apa? Gimana pesawat ya? Pesawat. Kalau kalian berada di pesawat itu ingin menjelaskan kedudukan kalian apa? Nah, kayak tadi ya, apa ya? Abstrak banget gitu ya. Maksudnya, oh aku di pesawat di atas awan yang mana gitu lah. Awan itu yang mana yang besar, apa nama-nama awan itu kan ada ya. Tapi kan susah gitu ya. Nah, kalau misalnya pilot kan laporan ke ini bandara kan juga bisa seperti itu ya. Sama nanti si pesawat ini harus dijadikan sebagai sebuah titik ya, agar dia bisa dicari kedudukannya di mana. Jadi kalau kita belajar tuh misalnya nanti titiknya dinamai pesawat kita misalnya namanya titik ya, lalu nanti di diagram pesawat ini tidak lagi di atas awan-awan gitu ya, tapi bayangnya seperti ini ya, titik di sesuatu yang warna putih gitu ya. Ini masih belum jelas juga seperti apa ya. Nah, sehingga agar dia bisa tadi kita menjelaskan apa? Harus ada apa tadi? Jalan ya. Ada ini tadi. Penanda yang tetap dan disalahi. Lalu dibuatlah. Nah, kalau kita di dalam geometri tadi, misalnya apa? Ruang dimensi 1 dibuatkan garis gitu ya. Tapi ada titik situ. Ada titik yang disepakati. Nah, titik yang disepakati itu kan yang nanti kalian kenal dengan titik pusat, ya. Nah, di titik pusat, misalnya kalau pesawat itu laporannya kemana? Ke bandara, ya. Kan ada ininya ya. Nah, jadi titik pusat pesawat ini dari bandaranya dia menuju. Dan berapa nanti koordinatnya, gitu kan istilahnya. Jadinya kalau pesawat-pesawat yang hilang atau apa kan dicari koordinatnya. Dari mana koordinat itu? Pusatnya dari pangkalan udara atau bandaranya ya. Jadi kalau kita secara matematisnya seperti ini kita titik berdasarkan sumbu X apa, berdasarkan sumbu Y apa ya, dari titik 0, sehingga misalnya ini X ya dibuat guratan panjangnya sama gitu ya, atau ini juga. Nah, diolah nilainya 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan, yang 4, lalu di atas itu 1 satuan, 2 satuan, Y-nya 3, berarti koordinat titiknya berapa? 4,3. Nah, dari situ posisinya. Jadi kalau sudah disebut koordinat titiknya P 4,3, semua orang bisa menentukan di mananya ya. Berarti kalau di gambar ini di sebelah kanan dari titik pusat ya. Sebelah kanan di mana? 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Nah, kesepakatan tadi dinamakan dengan sistem koordinat kartesius. Jadi yang menemukan ini, yang punya ide itu tadi adalah Kartesius ya.
adalah koordinat kartesius. Nah, jadi koordinat kartesius seperti yang kita ketahui dia terdiri dari dua garis, ada x, ada y. Dia mendatar x, yang tegak adalah y. X, y. Dan karena ini kalian juga ingat di trigonometri, karena dia saling berpotongan, dia akan membagi ruangan ini menjadi kuadrat atau diistilahkan dengan kuadrat ya. Jadi yang kanan atas itu namanya kuadran 1 ya. Kuadran 1 nilai x dan y nya selalu positif. Jadi semua titik yang di sini itu dia berada di kuadran. Kemudian kuadran 2 berarti x nya apa? Negatif, y nya positif. Teruskan seperti itu. Terus kuadran 3 negatif, jadi negatif p, y. Terakhir kuadran 4 positif, negatif. X positif, y nya negatif. Jadi x, negatif, y. Nah, sekarang coba latihan ya. Latihan, perhatikan gambar di samping. Gambarnya terlihat jelas? Jelas ya. Nah, itu ada 1, 2, 3, 4, 5 titik ya. Pertanyaannya, koordinat titik B dan D. Yang pakai baju kotak-kotak. Siapa namanya? Sambil kenalan ya. Anissa. Coba Anissa yang koordinat titik B dan D. 5,3 ya. Nah, ini gimana? Sepakat? Oke, saya boleh diminta menjelaskan karena berarti itu tadi sudah memiliki kesimpulan ini ya, bahwa titik itu bisa berada pada salah satu kuadran, bisa berada pada sudut X, bisa berada pada sudut Y, atau tadi titik pusat ya, ketunggalan. Jadi nanti kita akan belajar tentang sistem koordinat di polar ya. Jadi ini kesimpulan tadi. Itu ya, akan kita pelajari berikutnya koordinat polar ya, kartesius sebenarnya. Lalu dilanjutkan dengan menentukan jarak antar dua buah titik di ruang misi. Ya, mungkin itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.